Jadi punden itu artinya adalah tetenger. Tetenger. Punden itu adalah tetenger. Jadi masyarakat zaman dulu, sebelum adanya candi-candi, sebelum adanya bangunan-bangunan yang seperti ubin-ubin dari bata dan sebagainya, itu sudah ada punden lebih dulu. Oke sahabat punden, sahabat Sopo Punden, kita sekarang sedang menuju ke lokasi punden terdekat dari rumah kita, tepatnya di Desa Torongrejo, Kota Wisata Batu. Nanti di sana kita bisa ngobrol-ngobrol sambil duduk-duduk, menikmati suasana persawahan yang sejuk sambil ngobrol, ngomong-ngomong kosong, yang penting ada gunanya. Oke, kita lanjutkan perjalanan, ini sudah dekat guys. Sini. Nah, terus. Suasananya masih alami. Itu kelihatan. Kita akan menuju ke sana. Suasananya benar-benar alami. Cocok untuk tempat merefresh otak. Ada air sungainya yang jernih. Pepohonan di sana sini dan tanaman hijau. Bak nyur melambai-lambai guys. Itu bos W ngakali berangkat di sini. Aku ditinggal. Sejuk, otak serasa direfresh kembali. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya dibersihkan dulu. Ukur-ukur ikut menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di sini. Toh nanti kalau bersih juga kita yang merasakan. Minum dulu. Sambil nyantai kita mau bahas apa ini Mbak kali ini? Bahas apa? Karena kita di punden ya, yang dibahas ya punden. Itu ya pemirsa. Apanya yang mau dibahas? Mungkin sejarahnya atau ritual-ritualnya yang ada di punden? Sejarah dan ritual boleh. Pokoknya mengenai punden. Mengenai punden. Monggo silakan. Ya, jumpa lagi bersama kami Sobat Alam Awis. Nah, kenapa channel ini dibuat? Sebenarnya kami mempunyai tujuan. Pembuatan channel Alam Awis ini adalah untuk mengklarifikasi sebenarnya ya, bukan klarifikasi dalam tanda kutip. Kita pernah mengatakan, kita pernah menyatakan sesuatu, akhirnya kita klarifikasi di sini bukan. Akan tetapi mengklarifikasi tentang hal-hal yang berbau mistis yang mendominasi pemikiran dan pengetahuan masyarakat Indonesia terutama ya. Jadi banyak hal di Indonesia yang berhubungan dengan pengaruh budaya, pengaruh adat, tradisi dan sebagainya. Nah, akhirnya dari kabar yang turun-temurun, berita yang turun-temurun, akhirnya tanpa kita ketahui, tanpa kita pahami kebenarannya, di situ menimbulkan kerancuan-kerancuan pada pemikiran masyarakat dengan skala yang luas. Termasuk tentang kemarin yang sudah kita bahas tentang Banyuleri,
Tani Kembang dan sebagainya. Saat ini kita berada di punden. Apa sih punden itu? Mengapa harus ada bunga? Mengapa harus ada dupa? Ini salah satu yang unik. Termasuk orang berdoa di sini. Nah, kenapa? Ini kenapa sampai adanya orang berdoa di sini, ritual di sini, melakukan Mungkin meditasi sebelumnya di sini. kita ulas sejarahnya. Kenapa sampai disebut punden? Punden itu saya lupa ini bahasa dari apa, yang jelas itu bahasa, kalau nggak bahasa kami, bahasa Jawa kuno. Jadi punden itu artinya adalah tetenger. Tetenger. Punden itu adalah tetenger. Jadi masyarakat zaman dulu, sebelum adanya candi-candi, sebelum adanya bangunan-bangunan yang seperti ubin-ubin dari bata dan sebagainya, itu sudah ada punden lebih dulu. Nah, punden itu sebagai oleh sebagian masyarakat zaman dulu, punden adalah merupakan identitas wilayah atau tetenger. Jadi ini wilayah desa apa? Torongrejo ya. Torongrejo. Di sini dukuhnya tutup. Iya, ada yang mengatakan tutup, ada yang Torongrejo. Ada yang mengatakan Torongrejo, ada yang mengatakan tutup. Nah, adanya punden ini, adanya kayu besar ini adalah memang oleh penduduk zaman dulu. Ini adalah memang diberikan tetenger. Ini adalah wilayah saya. Ini adalah wilayah desa saya, wilayah tempat saya. Bahkan sebelum adanya nama suatu desa, punden ini sudah ada. Jadi untuk tetenger. Akhirnya mulai berkembangnya waktu, berjalannya waktu, seiring juga dengan berkembangnya pengetahuan, pemikiran masyarakat pada zaman itu, akhirnya menyebutlah wilayah-wilayah. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu, punden ini sebenarnya memang sangat jauh, masa tahunnya sangat jauh. Sebelum adanya kerajaan-kerajaan itu sudah ada punden. Karena untuk apa ya? Untuk identitas suatu wilayah. Kalau yang kita kenal punden ini kan ada di tanah Jawa. Dan tahu lagi ada di Kalimantan, mungkin berupa batu atau apa gitu kan. Jadi sekelumit itu tentang sejarahnya punden. Jadi punden ini oleh masyarakat zaman dulu adalah merupakan identitas. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu kok dijadikan tempat-tempat ritual. Nah, sebenarnya kalau orang zaman itu, orang masa lampau, orang masa lalu, orang kuno dulu ya, orang kuno dulu, itu cara melestarikan. Kalau sekarang kan cara melestarikan dengan cara dibersihkan, dengan disapu, dengan dipel, diberikan pewangi dan sebagainya. Nah, dulu medianya wangi itu adalah bunga dan dupa. Bahkan sebelum adanya dupa itu adalah bunga. Jadi bunga, dupa, minyak. Iya, jadi itu biasanya. Bunga, dupa, minyak. Peralihannya kan seperti itu. Bunga dulu ditaburkan. Ini adalah untuk melestarikan. Sebenarnya adalah untuk melestarikan. Kenapa kok akhirnya dibuat ritual khusus? Kok akhirnya disembah? Kok akhirnya ada yang berdoa di situ? Ada juga yang tidak menyembah, tapi hanya menghormati, maksudnya seperti itu. Kalau secara kita dengan kepahaman yang benar, untuk menghormati itu adalah melestarikan. Dibangun seperti ini, dibersihkan, diberikan ini adalah sebuah penghormatan. Nah, kalau ritual berdoa di situ, ini ada beberapa versi ya. Ada yang mengatakan di situ di punden dulunya ini adalah tempat orang yang suci atau orang yang linuih. Bukan. Punden itu belum tentu tempat meninggalnya atau makamnya orang linuih, orang yang cerdas. Kalau sekarang kita berbicara orang linuihnya orang Jawa dulu adalah kalau dalam saat modern saat ini
ini adalah orang yang cendekia, orang cerdas, orang jenius, orang pinter itu. Kalau dulu kan orang liruih. Nah, kenapa kok akhirnya ada yang berdoa di sini? Ini salah tempat. Salah tempat. Kalau menganggapnya di sini dulu adalah tempatnya orang suci atau bedah kerawangnya, yang babat alas pertama, yang buka suatu wilayah. Ini salah tempat karena identiknya Punden itu adalah sebuah petilasan. Petilasan. Dulu pernah hidup di sini orang ini, atau bahkan bukan petilasan lagi. Memang sebuah identitas, murni sebuah identitas. Kita pohon ini tadi, pohon beringin, yang seperti itu. Jadi kalau ada yang orang berasumsi bahwa berdoa di Punden itu adalah untuk menghargai mbah yang di sini dulu, itu salah tempat. Salah tempat. Karena di sini bukan makam. Karena di sini juga bukan sesuatu yang suci. Akan tetapi kalau orang yang berdoa di Punden, di kawasan Punden, kenapa kok melakukan itu dengan alasan? Dengan alasan bahwa di Punden itu lebih nyaman, lebih bersih tempatnya dan sebagainya. Bolehlah. Udaranya lebih sejuk. Udaranya lebih sejuk, boleh. Karena ya memang oksigennya lebih banyak, lebih murni. Rata-rata kan Punden jauh dari keramaian dulu ya. Kalau sekarang kan banyak Punden yang ada di tengah kota, di tengah pemukiman penduduk. Jadi cara melestarikan orang zaman dulu yaitu dengan bunga-bungaan, dengan dupa. Kalau minyak dulu masih belum ada. Tapi ya nggak menutup kemungkinan sampai sekarang memang menjadi sebuah tradisi. Nah, memang akhirnya dari apa yang dilakukan oleh pendahulu kita, leluhur kita zaman dulu, akhirnya turun-temurun menjadi sebuah tradisi. Cara merawatnya dengan diberikan bunga dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu tidak boleh? Ya boleh aja, sah-sah saja. Intinya pada waktu itu ingin merawat cagar alam yang ada lah ya. Merawat cagar alam yang ada. Kalau sekarang kan diberikan pagar ya, supaya aman terlindungi. Ya itu. Kalau sekarang diberikan pagar, diberikan bangunan, diberikan jalan yang intinya infrastrukturnya dibangun biar mudah untuk diakses. Kalau zaman dulu ya memang itu. Jadi kalau kita membahas tentang Punden, jalan ke Punden sana, jalan ke Punden sana, ini adalah sebuah pemikiran yang menurut saya salah. Kalau tujuannya untuk berdoa. Iya. Tapi kan nggak sedikit juga masyarakat kita menganggap di Punden itu memang banyak istilahnya apa itu daya-daya yang besar yang mungkin. Daya besar karena pohon-pohon ini tadi, pohon-pohon. Jadi dulu itu ibaratnya gini, gampangnya ya, sederhananya itu Punden itu adalah balainya, balai tempat pertemuan itu Punden. Zaman orang-orang sekitar itu ya. Iya, untuk penduduk. Pertemuannya di mana di Punden. Iya. Jadi Punden dengan makamnya leluhur, makamnya bedah kerawang atau apa namanya yang lain itu bahasanya, itu berbeda. Ya memang ada sih sebagian Punden ini yang ada makamnya ada. Ya. Kita sambil santai, sambil menikmati kesejukan di sini, sambil merefresh otak. Udaranya benar-benar bagus. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan, kenapa Punden dengan persepsi jenengan, dengan berita berkembang yang jenengan terima, nanti bisa komentar di bawah di link di link deskripsi nanti saya cantumkan nomor telepon dan email kita. Ya mungkin itu sekelumit tentang Punden. Mungkin suatu saat nanti di lain hari kita akan menuju Punden-Punden yang lain juga yang dengan suasana yang lain.
yang mungkin lebih indah dan lebih sejuk dan lebih mistis lagi. Kita memberikan channel ini kenapa sih? Kita kasihan dengan masyarakat Jawa pada kebanyakan orang yang memiliki pemikiran bahwa di Punden bisa A, di Punden bisa B. Dengan cara ini kita bisa gini, dengan cara hal-hal yang berbau mistis. Jadi kita hanya ingin meluruskan pemahaman yang benar, karena kehidupan ini adalah real. Kehidupan ini adalah real. Jadi dasar-dasar spiritual yang benar itu masih bisa dilogikakan, masih bisa dijelaskan secara logis. Intinya nanti bukan hanya ulasan masalah Punden, tapi keseluruhan istilah-istilah yang sering kita dengar di dunia spiritual nanti akan kita bahas di sini secara universal, tanpa ada ikatan dogma atau kepercayaan-kepercayaan tertentu. Gitu ya? Iya. Supaya orang modern ini bisa menjangkau otaknya orang-orang, maksudnya orang-orang zaman dulu itu bagaimana? Betul. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. See you.